Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi walaupun dengan sinkron ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya untuk matematika 2 yaitu deret Taylor dan deret Maclaurin. Baik. Secara konsep deret Taylor dan deret Maclaurin ini adalah penerjemahan dari deret polinomial ordo n. Jadi sebenarnya ordo n, tapi di penjelasan ini saya gunakan hanya sampai ordo keempat saja. Ini misalkan ordo polinomial deret polinomial itu px sama dengan a0 plus a1x plus a2x kuadrat plus a3x pangkat 3 plus a4x pangkat 4. Di mana penghampiran untuk nilai deret polinomial itu adalah fx sama dengan ln x plus 1, di mana x sama dengan 0. Ini penghampiran nilainya. Maka kalau kita inputkan, misalkan fx itu sama dengan ln x plus 1, ya. Ini ya. Maka f0 sama dengan ln 1, di mana ln 1 nilainya adalah 0. Nah, di poin ini, Mas Mbak, kita bisa tentukan semua yang mengandung unsur x itu bernilai 0, ya. Yang mengandung unsur x bernilai 0. Maka tinggal P0 itu tinggal A0 saja. Maka P0 sama dengan A0, kemudian A0 sama dengan 0. Nilainya 0 ini ya. Baik, kemudian kita turunkan lebih lanjut. Jadi turunan dari fungsi ln x plus 1 itu adalah 1 per x 1 plus x. 1 per 1 plus x. Mana kalau kita inputkan f aksen 0 sama dengan 1 per 1 ya. 1 per 1 plus 0 sama dengan 1 per 1, 1. Maka fungsi px ini juga kita turunkan. Nah, jadi kalau ini misalkan P0 maka X-nya kan 0 semua ya, kita inputkan. Jadi tinggal 0. Kemudian ini kita turunkan terhadap X, maka 0 itu hilang. A1X itu menjadi A1. A2X2 itu menjadi 2A2X. A3X pangkat 3 menjadi 3A3X kuadrat. A4X4 itu menjadi 4A4X pangkat 3. Kemudian kita inputkan P aksen 0 sama dengan A1. Jadi yang ada X-nya itu nilainya 0 semua. Maka A1 sama dengan 1 karena nilai F aksen 0-nya sama dengan 1. Baik. Kalau sudah, kita cari selanjutnya. F aksen X itu kita turunkan lagi. Jadi F aksen 1 per 1 plus X ini kita turunkan lagi menjadi minus 1 per 1 plus X pangkat 2. Nah, kemudian kita turunkan ini. P-nya juga kita turunkan, harus banding. P double aksen X itu sama dengan A1-nya ini hilang. 2A2X itu menjadi 2A2. 3A3X pangkat 2 itu menjadi 6A3X. 4A4X pangkat 3 itu menjadi 12A4X kuadrat. Semua yang ada X-nya kita inputkan di sini nilainya 0. Ya, nilainya 0, maka tinggal 2A2 saja. Maka F aksen 0 sama dengan min 1 per 1 atau sama dengan min 1. Maka nilainya ya, min 1 sama dengan 2A2. Atau 2A, maka A2 sama dengan min setengah. Nah, baik, sudah ketemu. A0 ketemu, A1 kemudian A2. Sekarang kita lanjutkan. F triple aksen X sama dengan ini diturunkan lagi. Maka jadi min 1 dikalikan min 2, maka 2, 1 per 1 plus X pangkat 3. Nah, kalau kita inputkan 0, nilainya ini 2 dikalikan 1 per 1 plus 0 pangkat 3. Nilainya 2. Kemudian yang ini juga kita turunkan lagi. Jadi F triple aksen 2A2 6A3X plus 12A4X kuadrat kita turunkan terhadap X menjadi 6A3 plus 24A4X. Nah, kita masukkan, X-nya kita ganti dengan 0, kita substitusi, maka tinggal 6A3. 6A3 sama dengan 2, maka A3 sama dengan 2 per 6. Selanjutnya, kita lanjutkan yang terakhir. F4X, nah ini turunan keempat ya.
sama dengan min 6. Jadi ini 2 dikalikan min 3 sama dengan min 6. 1 pangkatnya yang bawah tambah 1. Kemudian kita inputkan min 6 dikalikan 1 per 1 plus 0 pangkat 4. Jawabnya adalah min 6. P4-nya, P triple aksennya ini kita turunkan lagi terhadap X, yaitu kita dapatkan 24A4. Nah, sekarang kita dapatkan 24A4 sama dengan min 6. Maka A4 sama dengan min 6 per 24. Jadi di poin ini kita sudah bisa menemukan A0 hingga A4. Maka formula ini kita bisa tuliskan menjadi sebagai berikut. Ya. A0-nya 0. Jadi 0 ini ya. A1X. A1X berarti A1-nya 1 dikalikan X. Kemudian A2-nya min setengah. Di sini A2 dikalikan X kuadrat. Maka min setengah X kuadrat. A3-nya itu 2 per 6. Maka kita tuliskan di sini A3 X pangkat 3. 2 per 6 dikalikan X pangkat 3. Terakhir A4 X4. A4-nya min 6 per 24 dikalikan X4. Jadi ini adalah fungsi untuk fx sama dengan ln x plus 1. Nah, maka deretnya itu jadi sebagai berikut. Nah, kemudian kita bisa nyatakan deretnya itu adalah 0 plus 1x min setengah x kuadrat plus 1 per 3x pangkat 3 plus 1 per 4x pangkat 4. Ya. Atau kita bisa nyatakan f0 plus f aksen 0x plus f double aksen 0 per 2 plus f triple aksen 0 per 6x3 plus f4 0 per 24 x4. Nah, karena tadi f aksen 0, f double aksen 0 itu, f aksen 0 itu sama dengan 1, f double aksen 0 itu min 1, f triple aksen 0 itu 2, f turunan keempat itu min 6. Nah, maka kita bisa nyatakan sebagai berikut gitu ya. Ini 0 faktorial, ini 1 faktorial, ini ya. 2 itu 2 faktorial. Kemudian 6 itu 3 faktorial. Kemudian 24 itu 4 faktorial. Jadi ini 0, ini 1 kali 0, ini 2 kali 1, ini 3 kali 2 kali 1, 6, ini 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24. Ya, semoga bisa menjawab ya, Mas Mbak. Ini adalah fungsi untuk deret Taylor dan Maclaurin. Nah, sekarang kita jelaskan perbedaan antara deret Taylor dan Maclaurin. Jadi sama tetap adalah penerjemahan dari deret polinomial ordo keempat, di mana Px sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A3x3 plus A4x4. Di mana kalau kita bicara deret Taylor, maka generate-nya itu untuk f pada x sama dengan a. Nah, karena x sama dengan a, maka fungsinya sebagai berikut. Px sama dengan fa plus f aksen a x min a plus f double aksen a per 2 faktorial x min a kuadrat. Kalau tadi hanya x kuadrat saja, ini yang atas. Kemudian f triple aksen a per 3 faktorial dikalikan x min a pangkat 3. Sementara untuk Maclaurin itu generate-nya itu untuk f pada x sama dengan 0. Karena x-nya sama dengan 0, ininya 0 ya. Maka a-nya ini 0. Kalau ini di pada a, maka x-nya disubstitusi a. Sekarang pada 0, maka f0 plus f aksen 0x plus f double aksen 0 per 2 faktorial x kuadrat plus f triple aksen 0 per 3 faktorial x pangkat 3 dan seterusnya. Jadi ini adalah perbedaan antara Taylor dan Maclaurin. Karena ini sebenarnya sama-sama saja, cuma kalau Maclaurin itu X-nya itu pada 0. Kalau Taylor bisa selain 0. Jadi pokoknya kalau selain 0 Taylor, kalau nilainya 0 saja itu Maclaurin. Baik, untuk mengilustrasikan bagaimana pengerjaan deret Taylor dan Maclaurin, berikut adalah contoh soal. Jadi misalkan soalnya adalah tentukan deret dari sin X. Nah, maka untuk mengerjakan ini, Mas Mbak semua, kita harus menurunkan sin X ini turunannya ke masing-masing. Jadi paling tidak sampai 4 turunan. Gitu ya. Nah, misalkan kita turunkan fx sama dengan sin X
maka f aksen X sama dengan cos X. Ya. Kemudian f double aksen X sama dengan min sin X. Kemudian f triple aksen X sama dengan min cos X. Kemudian f4X sama dengan min cos X diturunkan, maka hasilnya adalah sin X. Nah, ini sudah berulang dia. Nah, maka kalau sudah seperti ini, Mas Mbak semua, kita bisa menuliskannya. Nanti kita tuliskan dalam bentuk sama seperti tadi ya. Kemudian ini kita inputkan misalkan. Masing-masing ini kita inputkan. Maka F0 sama dengan sin 0 sama dengan 0 ya. Kemudian kita F aksen 0, maka F aksen 0 berarti kita masukkan di sini. 0 untuk cos X berarti nilainya 1. Kemudian min sin 0. F double aksen 0 sama dengan 0 juga. F triple aksen 0. Nah, nilainya min 1. Kemudian F40 hasilnya 0 lagi. Nah, baik. Sehingga deretnya nanti menjadi, karena fungsi dasarnya tadi adalah namanya tadi Px, nah, itu sama dengan F0 plus F aksen 0x ya. Ini 0 faktorial, ini 1 faktorial plus F double aksen X dikalikan X kuadrat plus 2 faktorial plus F triple aksen X dikalikan X pangkat 3 per 3 faktorial plus F4X dikalikan X pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Dari sini kita bisa substitusikan nilai harga ini F0, F aksen 0, F double aksen 0, F triple aksen 0, F40. Nah, maka kita bisa isikan F0, 0 per 0, kemudian F aksen 0x, F aksen 0 itu sama dengan 1, maka 1 per 1x, F double aksen itu 0, dikalikan X kuadrat per 2 faktorial, plus F triple aksen itu min 1 dikalikan X pangkat 3 per 3 faktorial plus F4 itu 0 X pangkat 4 faktorial, atau sama dengan yang 0 tidak usah kita tulis, bernilainya hanya E per 1 faktorial kemudian min X pangkat 3 per 3 faktorial, kemudian 0 ini enggak berlaku ya. Kemudian ini kalau kita lanjutkan X pangkat 5 per 5 faktorial, nanti plus ini karena selang-seling ini menjadi min X pangkat 7 per 7 faktorial. Jadi ini deretnya ya. Atau kalau kita nyatakan fungsinya nanti menjadi, ini karena ini masih terus ya. Nah, ini deretnya menjadi deret K atau N sama dengan 0 hingga min 1 pangkat N dibagi 2N plus 1 faktorial ya. Jadi saat 0 maka 1, saat 1 3, saat 2 5 dan seterusnya. Jadi ini jedanya itu 2. Kemudian min 1 pangkat N, kemudian dikalikan X pangkat 2N plus 1. Nah, jadi ini adalah persamaan deretnya.
Nah, ini ya. Nah, semoga bisa dipahami untuk contoh soal yang pertama ini. Selanjutnya, yang kita bahas adalah contoh soal yang kedua. Nah, tentukan deret dari fungsi sinus 3x. Nah, sama seperti sebelumnya. Mas Mbak, maka kita f x sama dengan sin 3x. F double aksen F aksen X sama dengan 3 cos 3x. F double aksen X sama dengan 9 cos 3x. Maaf, 9 sin ya. Minus 9 sin 3x. F triple aksen sama dengan minus 27 cos 3x. F4 sama dengan dikalikan 3 berarti 81 sin 4x ya. Nah, Mas Mbak bisa melihat di sini. Maka nanti kita bisa nyatakan fungsi yang awal tadi bahwa Px itu sama dengan F0 plus F aksen. Nih ya. Per 1 faktorial X plus F double aksen X kuadrat per 2 faktorial plus F triple aksen X dikalikan X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Jadi polanya sama seperti itu. Maka kita bisa nyatakan bahwa Px-nya itu menjadi sin 3x ya. Kalau kita substitusi ke 0, maka sin 0 sama dengan, kita substitusi dulu ya, F0 maka nilainya 0. F aksen 0 sama dengan 3 dikalikan cos 3 kali 0. Jadi cos 0 itu sama dengan 1. Ini nilainya 3. F double aksen 0 min 9 kali sin 3x itu 0 juga. F4, F3 maaf. F triple aksen ini min 27 cos 3x. Berarti jawabnya ini min 27. Kemudian F4 0 sama dengan 0. Nah, baik. 0, 3, 0, min 27, 0. Maka ini kita bisa nyatakan dalam bentuk ya, yang ini kita nyatakan ya. 0 plus F aksen X. F aksen X itu berarti 3 per 1. Oke. Kemudian plus 0 X kuadrat per 2 faktorial. Kemudian F triple aksen itu min 27 X pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, kemudian plus, nah ini 0 X pangkat 4 faktorial. Ini plus, nah kalau dilanjutkan berarti ini 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 3. Maka ini harusnya 243 X pangkat 5 per 5 faktorial. Baik. Oke. Nah, dengan demikian, Mas Mbak, kita bisa menghitung. Sudah kita ketemukan persamaan deret. Maka deretnya itu menjadi N0 hingga tak hingga. Nah, kita lihat ini yang bernilai itu hanya yang, maaf ini kita tulis dulu yang bernilai ya. Maka Px-nya itu menjadi 3x per 1 faktorial minus 27x pangkat 3 per 3 faktorial plus 243
X pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, jadi ini 5 semua. Ini 3 pangkat 1, 3 pangkat 3, 3 pangkat 5. Baik. Maka, nah kalau sudah seperti ini, kita bisa nyatakan N sama dengan 1 hingga tak hingga ya. Nah, kemudian sama dengan UN-nya berarti 3. Ini deretnya ganti tanda ya. Kalau ganti tanda berarti ini N-nya 0 saja. Kalau mulai 0 berarti min 3. Baik, kita bisa lanjutkan ini. Maka nilainya itu untuk N sama dengan 0 hingga tak hingga, maka min 1 pangkat N. Kemudian dikalikan 3 pangkat 2N plus 1. Kemudian dikalikan X pangkat 2N plus 1 dibagi dalam kurung 2N plus 1 faktorial. Nah, baik. Jadi misalkan pada saat 0, maka min 1 pangkat 0 itu 1. 3 dikalikan 2 kali 0, 1. 3. Nah, 3 pangkat 1 ya. Kemudian X pangkat 2 kali 0, 1. Jadi X. Kemudian ini 2 kali 0 plus 1 faktorial, 1 faktorial. Pada waktu X-nya 1, N-nya 1, maka min 1 pangkat N. Jadi min 1 pangkat 1 itu min 1. 3 pangkat 2N plus 1. 1 plus 3 pangkat 2 kali 1 plus 1. Jadi 3 pangkat 3, 27. X-nya pangkat 2 kali 1 plus 1 pangkat 3. Baik, plus 2N plus 1. 2 kali 1 plus 1, 3 faktorial. Dan seterusnya. Jadi ini adalah formula untuk deret sin sama dengan 3X. Baik, semoga bisa dipahami untuk soal yang kedua. Nah, ini tadi ya, ini materi singkat terkait dengan deret Taylor. Semoga bisa membantu Mas Mbak dalam memahami materi bahasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.